وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari satu halaman. Dan kita masih membahas surah Yunus. Dan saya lupa untuk membawa mushaf Ibnu Katsir, tapi tidak ada masalah, panjenengan baca sesuai dengan tulisan yang ada di mushaf yang sudah dibagikan, itu mushaf dengan qiraat Ibnu Katsir. Pada halaman 210 surah Yunus ayat 15 sampai 20 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an amin. Jangan lupa Ibnu Katsir kalau membaca majais munfasil cuma 2 harakat. Mad wajib munfasil muttasil cuma 4 harakat. Kemudian setiap kata-kata fihi, alaihi ini panjang. Laula unzila alaihi panjang ya. Kemudian setiap ma'akum, bainakum dan sebagainya, ini dipanjangkan juga. Ma'akumu, bainahumu, semua begitu. Sebagaimana di mushaf yang dibagikan. Baik, inilah tilawahnya sesuai riwayat qiraah Ibnu Katsir, meskipun mungkin ada sedikit yang berbeda dengan yang saya baca karena saya lagi enggak bawa mushafnya. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Yunus ayat 15. Wa idza dan apabila tutla dibacakan alaihimu kepada mereka ayatuna ayat-ayat kami
bayyinatin, yang jelas-jelas. Qala, berkatalah alladzina, orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak mengharap liqa'ana, perjumpaan dengan kami, yaitu di akhirat. Iti, datangkanlah biquranin, dengan bacaan ghairi hada, selain Al-Quran ini. Atau badilhu, gantilah Al-Quran ini. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ma yakunu, tidaklah pantas li, bagi saya, atau tidaklah boleh bagi saya, an ubaddilahu, bahwasanya saya menggantinya, mengganti Al-Quran, min tilqai, dari arah nafsi, diriku sendiri. In, tidaklah attabi'u, saya mengikuti, illa, kecuali, ma yuha, apa yang diwahyukan, ilayya, kepada saya. Inni, sesungguhnya saya, akhafu, saya khawatir, in asaitu, jika saya durhaka, Rabbi, kepada pemelihara saya khawatir, azab, yaumin azim, hari yang besar, yaitu hari kiamat atau hari akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir kalau dibacakan ayat-ayat Quran yang sudah sangat jelas isinya, mereka menolak. Mereka pengen diberikan Quran yang lain. Maka Rasulullah disuruh menjawab, ini Quran dari Allah. Saya sekadar menyampaikan, saya nggak bisa mengubah-ubah. Kalau saya mengubah-ubah, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Kemudian beliau tegaskan bahwasanya saya khawatir kalau saya durhaka kepada Allah nanti akan mendapatkan siksa. Nah, durhaka di sini termasuk di dalamnya adalah mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari ayat ini beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud la yarjuna liqa'ana, tidak berharap terhadap perjumpaan kami, tafsirnya sama dengan kalimat ini pada halaman sebelumnya, yaitu tidak berharap pahala di akhirat dan tidak takut terhadap siksa di akhirat. Maka tidak menganggap adanya akhirat, tidak menganggap adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak takut siksa dan tidak mengharap pahala. Faedah yang kedua, orang-orang kafir menolak Quran, mengatakan badilhu, ganti Quran dengan yang lain. Nah, maka orang beriman hendaklah memiliki sifat yang sebaliknya. Justru kita sudah merasa cukup dengan Quran, nggak perlu yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk dari kalangan kami orang-orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidaklah termasuk dari kalangan kami umat Islam orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Menurut tafsiran Ibnu Uyainah, hadis ini tafsirannya seperti itu. Kalau tafsiran yang populer, tidak termasuk kami orang yang tidak melakukan Quran. Yataghanna apa? Melakukan. Tapi kata beliau Ibnu Uyainah, yataghanna itu yastaghni, merasa cukup. Jadi sudah ada Quran itu sudah cukup, nggak butuh yang lain. Tidak boleh kita minder ketika kita sudah punya Quran, sementara orang lain memiliki misalnya jabatan, pangkat, dan sebagainya. Lulusan pesantren yang tidak ada gelarnya, LC kah, atau doktor kah, atau MA kah, tidak perlu minder kepada orang-orang yang punya gelar, tetapi ilmu agamanya lebih kurang atau lebih sedikit daripada yang lulusan pesantren. Kenapa engkau merasa minder padahal engkau punya Quran, hafal Quran, paham Quran, sementara mereka punyanya gelar saja. Tapi kalau disuruh menjelaskan Quran tidak paham. Nah, maka harus kita untuk yataghanna, merasa cukup dengan Quran. Jangan seperti orang-orang kafir yang mengatakan badilhu, ganti dengan yang lain karena enggak merasa cukup dengan Quran. Faedah berikutnya, Rasulullah mengatakan saya tidak mungkin mengganti Quran dari arah diriku sendiri. Menunjukkan bahwa Quran bisa diganti, tapi arahnya juga dari Allah. Allah menurunkan hukum, kemudian diganti hukum yang baru. Bisa, tapi itu dari Allah. Kalau dari Nabi nggak mungkin. Nabi hari ini mengatakan halal, besoknya mengatakan haram. Nggak mungkin. Tapi semua perubahan-perubahan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha
apapun ayat yang kami hapus atau kami tinggalkan, na'ti bi khairin minha aw mithliha. Akan kami ganti yang lebih baik maupun yang semisal. Kami di sini siapa? Allah. Rasulullah nggak bisa, beliau mengubah sendiri nggak bisa. Ini semuanya hanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan di sini, attabi'u illa ma yuha. Saya hanya ikuti wahyu. Dengan kata lain, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ngomongnya Nabi sesuai wahyu. Dengan kata lain, aqulu ma uqawwal. Saya hanya mengucapkan apa yang saya disuruh mengucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali bukan murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi semata-mata dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhir, di sini hari akhirat disebut sebagai hari yang besar. Kenapa disebut hari yang besar? Kita temukan jawabannya pada ayat yang lain. Liyaumin 'azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surat Al-Mutaffifin ayat 5 dan 6. Manusia akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu pada hari di mana para manusia berdiri menghadap kepada pemelihara seluruh alam. Jadi disebut besar karena kita akan berhadapan dengan zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mempertanyakan kepada kita semua amal kita. Dan Allah akan bertanya langsung kepada kita tanpa perantara dan tanpa penerjemah. Nggak ada penerjemahnya. Allah paham bahasa kita dan kita paham bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, laisa fihi tarjuman, tidak pakai penerjemah. Kemudian ayat 16 Allah katakan, "Qul katakanlah wahai Rasul, lau Allah, kalau Allah berkehendak, ma talautuhu, tidaklah aku membacakan Quran ini alaikum kepada kalian. Wala adrakum, dan tidak pula Allah memberitahu kalian bihi, terhadap Quran ini. Faqad, maka sungguh, labittu, aku sudah tinggal fikumu, di tengah-tengah kalian, hidup bersama kalian, umuran, pada suatu umur, pada suatu masa, min qablihi, sebelumnya, yaitu sebelum datangnya Quran, dan saya tidak mendakwakan sebagai nabi. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Jadi Rasulullah membuktikan di sini bahwa Quran itu bukan dari saya, tapi semata-mata dari Allah. Buktinya apa? Buktinya saya sudah hidup bersama kalian beberapa masa yang lama, yaitu 40 tahun lamanya. Saya tidak pernah mengatakan saya dapat wahyu. Kapan saya mengatakan dapat wahyu? Ya ketika wahyu itu betul-betul turun. Kalau memang Rasulullah ingin berpuasa sehingga mengaku-ngaku dapat wahyu, kenapa enggak sejak dulu-dulu? Kenapa nunggu usia 40? Kenapa enggak nunggu pas usia 35 saja? Ketika usia 35 Rasulullah disepakati oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu untuk menjadi pengangkat Hajar Aswad yang sedang pembangunan Ka'bah waktu itu. Jadi kan Ka'bah dihancurkan, hancur karena kena banjir. Kemudian ingin dibangun lagi dari awal, dari ulang. Akhirnya mereka berselisih pendapat, siapa ini orang yang akan menaikkan Hajar Aswad ke atas. Mereka berselisih pendapat, akhirnya sepakat. Udahlah, orang yang datang pertama kali kepada kita saat ini, dialah yang jadi hakimnya. Ternyata Rasulullah muncul datang. Nah, Rasulullah orang yang bijaksana, disuruh menghakimi masalah ini, maka beliau katakan, kain ditaruh di tanah, kemudian Hajar Aswad ditaruh di atas kain tadi, ujung-ujung kain semuanya dipegang oleh pemimpin-pemimpin kabilah. Rasulullah kemudian yang mengangkat Hajar Aswad itu diletakkan pada tempatnya yang semula. Nah, orang-orang sudah sangat setuju dengan hal itu. Kenapa? Memang beliau orang yang terpercaya. Semua orang menghormati beliau saat itu. Nah, kalau memang beliau ingin menguasai seluruh dunia, kenapa tidak saat itu saja? Beliau mengatakan, saya dapat wahyu. Padahal pas waktunya, semua sudah menghormati beliau, semua sudah sepakat beliau yang naikkan Hajar Aswad. Seandainya mau ngaku sebagai nabi, seandainya, pastilah bisa saat itu untuk mengaku sebagai nabi. Tapi beliau tidak mengatakan mengaku sebagai nabi, karena memang wahyu belum turun pada usia 35 itu. Nah, begitu usia 40 tahun, baru kemudian turun wahyu kepada beliau, maka beliau katakan di sini, kalaulah Allah berkehendak, tidak mungkin saya membacakan wahyu ini kepada kalian. Artinya, kalau Allah berkehendak bahwa nabi bukan saya, ya saya tidak akan baca. Saya bacakan wahyu, kenapa? Karena Allah berkehendak.
Jadi maksudnya Nabi, saya betul-betul Nabi, saya bukan Nabi palsu. Saya hanya menyampaikan perintah Allah, saya tidak membuat perkara yang baru. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul katakanlah wahai Nabi, ma kuntu tidak adalah aku ini bid'an minar rusul, rasul yang baru, tidak. Jadi artinya sudah ada rasul-rasul sebelum saya. Dan mereka membawa isinya sama. Isi kitab Taurat, isi kitab Injil, isinya sama. Menyembah Allah satu saja, yang esa. Maka kalau kitab-kitab dulu isinya adalah tauhid, sekarang saya membawa Quran isinya juga tauhid, mestinya kalian kalau ngakui Nabi Musa sebagai nabi, juga ngakui saya sebagai nabi. Nah, maka di sini maksud nabi adalah menegaskan bahwa sama sekali ini Quran wahyu dari Allah, bukan dari buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menguatkan lagi, seandainya beliau ngaku-ngaku jadi nabi padahal bukan, seandainya, maka bagaimana nasibnya? Beliau katakan, Allah katakan, faman azlam, maka siapakah yang lebih zalim? Mimman, daripada orang yang iftara, membuat-buat kedustaan, 'alallahi, atas Allah, kadziban, suatu kedustaan. Au kadzdzaba, atau mendustakan bi ayatihi, ayat-ayat Allah. Innahu, sesungguhnya, la yuflih, tidak akan beruntung, al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir. Jadi beliau menegaskan bahwa kalau saya membuat-buat wahyu, mengaku-ngaku sebagai nabi, itu berarti saya orang paling zalim. Man azlam, siapa yang lebih zalim? Maksudnya nggak ada yang lebih zalim. Jadi ini pertanyaan tapi maksudnya mengingkari. Disebut dalam kitab-kitab tafsir istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Yaitu mengingkari kalau ada yang mengatakan bahwa ada yang lebih zalim daripada orang ini. Enggak ada. Orang paling zalim adalah orang yang seperti ini. Iftara 'alallahi kadziba. Membuat kedustaan atas nama Allah. Mengaku sebagai nabi padahal bukan nabi. Mengaku dapat wahyu dari Allah padahal enggak dapat wahyu dari Allah. Inilah orang yang paling zalim di atas muka bumi. Tidak ada yang lebih zalim daripada dia. Maka maksudnya nabi adalah, kalau saya mengaku-ngaku nabi padahal bukan nabi, berarti saya paling zalim. Kalau saya betul sebagai nabi, kalian mendustakan. Nah, berarti kadzdzaba bi ayati. Berarti kalian mendustakan ayat-ayat Allah. Itu juga orang paling zalim. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya paling zalim kalau saya ngaku nabi padahal tidak nabi. Kemungkinan kedua, kalian paling zalim. Kenapa? Saya nabi betul-betul, saya bawa ayat-ayat Allah betul-betul, kalian malah dustakan. Nah, kemungkinan yang kedua inilah yang terjadi, yaitu orang-orang kafir itulah yang paling zalim karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya Allah menutup ayat ini dengan ancaman la yuflihul mujrimun. Orang-orang yang kafir yang mendustakan Nabi Muhammad tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung kalau kita bicara beruntung hakiki, ya beruntung di akhirat, yaitu masuk surga. Kata-kata ini, la yuflih, tidak beruntung, kita temukan dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, la yuflihu zalimun, tidak akan beruntung orang-orang zalim. Ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 4 kali. Yang kedua, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Ini diulang oleh Allah dalam Al-Quran 2 kali. Kemudian yang terakhir pada surat Yunus ini, innahu la yuflihul mujrimun, tidak beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Nah, berarti 3 kalimat ini maknanya sama. Yang dimaksud dolim di situ siapa? Kafir. Yang dimaksud berbuat dosa di sini siapa? Kafir. Karena satu ayat dengan yang lainnya saling menafsirkan. Makanya sudah sering saya sampaikan, betapa banyak dalam Quran kata-kata dolim maksudnya adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Nah, termasuk dalam ayat ini, innahu la yuflihu zalimun, tidak akan beruntung orang-orang zalim, maksudnya orang-orang yang syirik tidak akan beruntung, tidak akan masuk surga. Adapun zalim selain syirik, maka masih bisa masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ayat 18. Wa ya'budun, dan mereka menyembah min dunillah, selain Allah.
ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak dapat memadarati mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka, yaitu tuhan-tuhan arca-arca yang mereka buat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i, mereka-mereka itu, yaitu sesembahan mereka, adalah syufa'auna, pemberi syafaat untuk kami, indallah, di hadapan Allah, yaitu besok kalau ada akhirat, maka mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada kami. Qul, katakanlah atau jawablah wahai Rasulullah, atunabbuna, apakah kalian memberitahu Allah kepada Allah? Boleh juga dibaca atunabbiuna, apakah kalian memberitahu Allah kepada Allah bima la ya'lamu, dengan sesuatu yang Allah tidak ketahui, fis samawati, di langit-langit, wala fil ardi, tidak pula di bumi, yaitu bahwasanya ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa memberi syafaat. Itu Allah tidak tahu hal itu, memang tidak ada. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apapun yang mereka sekutukan. Nah, inilah sifatnya orang-orang kafir, atau alasannya orang-orang kafir menyembah selain Allah. Orang kafir ditanya, Tuhanmu berapa? 7 katanya. Satunya di langit, itu Allah, 6-nya di bumi, Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Tetapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka nunjuk yang di langit. Kalau ditanya siapa yang bisa menyelamatkan kalau sedang ada musibah, ada masalah, mereka nunjuk yang di langit. Nah, tapi anehnya mereka kalau sudah selamat, kalau sudah sehat, malah melupakan yang di langit, malah nyembah yang di bawah. Ini kan terbalik kan? Kalau pas butuh kembali ke zat yang di atas langit, tapi kemudian setelah dikasih kenikmatan, keselamatan, malah yang di atas langit ditinggalkan, malah ingat kepada yang di bumi. Ini aneh. Tetapi mereka ternyata punya alasan. Haula'i syufa'auna indallah. Ini alasan mereka. Ini kan perantara kami kepada Allah. Sebagaimana juga disebutkan pada surat yang lain, surat Az-Zumar, ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan wali selain Allah, yaitu menyembah selain Allah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan lebih dekat lagi, dengan sedekat-dekatnya. Ini ajaran kafir kayak begini, nyembah Allah pakai perantara. Orang beriman, orang iman, orang Islam nyembah Allah langsung. Orang kafir yang tidak paham, mereka menganggap kita orang-orang beriman ini nyembah Allah juga pakai perantara, kata mereka. Buktinya, setiap tahun ada orang-orang datang ke Mekah untuk haji, kemudian mengelilingi Ka'bah. Kemudian kalau sholat, kita menghadap ke arah Ka'bah. Mereka mengira kita nyembah Ka'bah. Bukan begitu, Pak. Ka'bah kita hadap ketika kita sholat, itu karena kita nyembah Allah. Nyembah itu gimana sih? Nyembah itu maknanya dalam bahasa Arab, ibadah itu maknanya tadzallul, tunduk. Allah suruh kepada kita, kalau sholat menghadaplah ke Ka'bah, ke rumahku. Nah, kita tunduk sama Allah, itulah nyembah Allah. Jadi bukan nyembah Ka'bah. Seandainya Allah mengatakan, kalau kamu sholat, hadaplah kepada rumahmu masing-masing, menghadap kemana? Ya pasti kita akan melakukan itu. Sehingga sholatnya ada yang ke selatan, ada yang ke utara, sesuai hadapan rumahnya, sesuai apa? Depan rumahnya. Tapi Allah tidak nyuruh gitu. Allah mengatakan, fahaitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun berada, hadapkan wajahmu ke arah Ka'bah. Itulah yang menyebabkan kita sholat ke arah Ka'bah, bukan nyembah Ka'bah, sama sekali bukan. Ya. Jadi nyembah Allah tidak ada perantara sama sekali. Salah satu dalil bahwasanya nyembah Allah tidak ada perantara, tidak perlu perantara. Perhatikan, ini dalil sangat bagus sekali, diambil istimbat oleh para ulama darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertanyaan orang-orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Nabi tentang saya, tentang Allah. Fa inni qarib, maka saya ini maha dekat. Maksudnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada saya. Nah, di sini perhatikan,
apabila hambaku bertanya padamu, maka sungguh aku maha dekat. Allah tidak mengatakan, maka jawablah. Nggak ada kata-kata jawablah. Padahal pada ayat-ayat yang lain, kalau ada pertanyaan, itu ada, maka jawablah. Misalnya, yas'alunak, mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil ahillah, tentang hilal. Qul, jawablah. Pakai jawablah. Tapi di sini Allah mengatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka sungguh saya dekat. Tidak perlu kata-kata jawablah. Seolah-olah nyembah Allah itu langsung. Maka nggak perlu perantara. Sehingga karena nggak perlu perantara, maka kata-kata jawablah pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu istimbat yang sangat bagus dari para ulama untuk menunjukkan bahwa nyembah Allah tidak ada perantara, tidak pakai perantara. Karena itu terus terang kita tidak cocok dengan sebagian saudara-saudara kita yang kalau mereka berdoa kepada Allah perlu datang ke kuburan dulu, ke kuburannya wali-wali yang soleh. Kemudian doa kepada Allah di depan kuburannya wali yang soleh seperti itu. Itu menyerupai adatnya orang-orang kafir. Orang kafir mereka kan nyembah berhala, nunduk-nunduk sama berhala kan. Ketika ditegur, loh berhala nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka menjawab, ini yang mendekatkan kami sama Allah. Ini perantara. Terus apa bedanya dengan orang yang mau doa harus ke kuburan dulu? Padahal doa bisa di rumah, doa bisa di masjid. Mana lebih utama? Rumah Allah yaitu masjid ataukah kuburan? Kalau memang masjid rumah Allah ini lebih utama, kenapa engkau berdoa harus ke kuburan dulu? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan seperti itu? Kalau kamu terdesak, maka datanglah kepada kuburan orang-orang saleh, doalah kepada Allah di situ, seolah-olah ini perantaranya. Nah, maka terus terang, meskipun yang melakukan itu ya saudara-saudara kita sesama muslim, tapi itu adalah cara doa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan doa, melakukan ibadah apapun mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat 19. Wa ma kana nas, dan tidak adalah manusia illa kecuali ummatan wahidah, satu umat. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Walaula, dan kalaulah tidak, karena kalimatun, satu kalimat, sabaqat, yang sudah lewat, yang sudah terdahulu, mir rabbika, dari pemeliharamu, laqudiya, sungguh pasti akan dibinasakan, diputuskan, ya, bainahum, di antara mereka. Laqudiya, sungguh pasti diputuskan, bainahum, di antara mereka, yaitu dengan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fima, pada apa-apa yang fihi, padanya, yakhtalifun, mereka berselisih. Ayat ini mengandung dua masalah. Masalah pertama, bahwasanya umat manusia dulunya adalah satu umat. Yang dimaksud satu umat itu adalah satu agama. Jadi di masa Nabi Adam, semua orang itu muslim, gak ada yang kafir. Di masa Nabi setelah Nabi Adam, Nabi Idris, katanya sebelum Nabi Nuh, ya kan? Nah, maka itu juga semua orang Islam. Di masa Nabi Syif, katanya ada Nabi namanya Syif sebelum Nabi Nuh, semua beragama Islam. Kapan fakhtalafu, lalu mereka berselisih pendapat, mereka berselisih, yaitu ada yang Islam, ada yang kafir, itu di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa sebabnya mereka berselisih? Mereka kalau melihat ada orang soleh yang ibadahnya bagus, kemudian mati, maka untuk mengagungkan orang soleh ini dibuat patungnya. Kemudian patungnya ditaruh di tempat ibadah sini, di masjid. Kemudian mereka kalau masuk masjid, maka sholat sambil melihat kepada patung ini. Ini dulu adalah Pak Kiai kita, ibadahnya sangat dahsyat. Beliau sudah mati, mari kita tirukan ibadahnya dulu. Tapi akhirnya lama-lama orang bodoh, semakin bodoh. Akhirnya mereka mengira sholat di masjid itu nyembah patung. Nah, mulai itulah ada syirik. Karena itu fatwa ulama-ulama kita, tidak usah pajang foto-foto ulama kita, foto-foto besar di tembok-tembok. Kita nggak usah. Kenapa? Dikhawatirkan akan terjadi seperti nasib Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Karena sejarah itu kan akan berulang, Pak.
Dulu di masa Nabi Nuh terjadi. Apakah tidak mungkin akan terjadi pada masa umat Nabi Muhammad SAW? Sangat mungkin. Karena lama-kelamaan itu ilmu semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Dulu masa Imam Bukhari, kan banyak ahli hadis itu. Yang di otaknya itu hafal ribuan hadis. Imam Ahmad katanya hafal 1 juta hadis. Hafal itu bukan hanya lafalnya, sanatnya juga hafal. Haddatsana fulan sampai sambung kepada Rasulullah, kemudian lafalnya apa? Apal. Nah, sekarang mana ada orang kayak begitu? Jadi semakin lama ilmu itu semakin berkurang. Kita sekarang kalau melihat foto ulama, foto yang besar ditampilkan di dinding, kita nggak nyembah, nggak. Tapi dikhawatirkan suatu saat nanti semakin bodoh manusia, nah, rumah kita masih ada pampangan foto ulama yang besar-besar gitu, akhirnya oleh cucu cicit kita dianggap itu Tuhan, akhirnya disembah. Gimana kalau gitu? Berarti kita nanggung dosa karena kita yang majang foto itu. Namanya fatwa Syekh Adi As-Sabuni, tidak boleh pajang foto besar-besar di dinding tembok rumah. Kata beliau, ini termasuk gambar makhluk bernyawa yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Nah, maka tidak perlu apa? Kita hidup-hidupkan adat seperti itu. Pertama, karena sebagian ulama mengatakan menyebabkan malaikat tidak masuk. Yang kedua, karena khawatir terjadi sebagaimana umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jangan salah paham bahwa berarti memajang foto itu syirik. Enggak syirik. Mereka yang suka pajang foto besar-besar itu, mereka kalau mendengarkan penjelasan seperti yang saya jelaskan ini, mereka mengatakan ini orang-orang yang pemahamannya keras itu. Itu mereka mengatakan bahwa majang foto adalah syirik. Bukan syirik. Tapi majang foto dikhawatirkan suatu saat nanti pada masa yang akan datang nanti akan terjadi seperti di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa sih bedanya patung dengan foto besar itu? Sama aja kan? Patung itu ya patung terbuat dari batu. Kok bisa ada orang mikir ini adalah Tuhan akhirnya disembah? Sama juga foto itu nggak bisa bergerak. Nanti juga akan ada orang yang bisa mikir seperti itu. Akhirnya dianggap sebagai Tuhan. Sehingga sholat malah niatannya untuk menyembah foto-foto tersebut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua dari ayat ini adalah kalau belum ada ketetapan yang sudah lewat dari Allah, sungguh sudah pasti akan diputuskan di antara mereka tentang perselisihan itu. Maksudnya, kalau tidak ada keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad, bahwasanya siksaan itu akan ditunda sampai hari kiamat, sungguh Allah pasti akan sudah turunkan siksa sehingga semua yang kafir mati semua. Hindu mati semua, Buddha mati semua, Kristen mati semua, Yahudi mati semua. Kalau memang belum ada kalimatun, ketetapan. Tapi Allah sudah memberikan ketetapan. Khusus umat Nabi Muhammad tidak dibasmi di dunia. Kalau umat-umat terdahulu dibasmi di dunia. Nabi Nuh dakwah, sudah mentok, sudah nggak ada yang mendengarkan dakwah Nabi Nuh. Nah, Allah turunkan siksa. Karena diturunkan siksa, maka yang kafir semua hilang. Tersisa yang beriman tok. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim dakwah, sudah mentok, akhirnya mereka tidak mau menerima dakwah beliau, kirim siksa. Yang kafir mati semua. Tersisa yang beriman. Nah, untuk umat Nabi Muhammad itu adalah ummah marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Sehingga Allah masih memberikan waktu, tempo. Barangkali nanti kamu pas tua sebelum mati kamu tobat. Sekarang kamu Yahudi, kamu Nasrani. Tapi nanti 1 hari sebelum mati ternyata kamu ucapkan la ilaha illallah. Ini ucapan la ilaha illallah 1 hari sebelum mati menghapuskan semua dosa seumur hidup itu. 70 tahun syirik itu, dosanya dihapus semuanya. Ini rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah jawaban bagi orang-orang yang mengatakan kalau memang Islam adalah agama yang benar, kenapa Allah tidak turunkan siksa kepada kami, orang-orang kafir, sehingga kami dibasmi saja dari buminya Allah. Nah, kita jawabannya seperti ini. Allah sudah kebacut menetapkan satu ketetapan dan Allah tidak mungkin menyelisih ketetapannya. Ayat 20. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, laula, kenapakah tidak unzila diturunkan alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatun, ayat maksudnya mukjizat mir rabbih, dari pemeliharanya. Faqul, maka jawablah wahai Rasul,
Innama sesungguhnya tiada lain al-ghaibu, perkara gaib itu lillah, hanya milik Allah. Fantadhiru, maka tunggulah. Inni sesungguhnya aku ma'akum, bersama kalian, minal muntadhirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi mereka banyak mengusulkan kepada Nabi untuk bawa ayat, bawa mukjizat. Kalau memang kamu itu betul-betul Nabi, ya kamu datangkan mukjizat yang sangat valid, menyebabkan kita semuanya nggak bisa bantah. Misalnya, mereka mengusulkan di ayat yang lain. Mbok ya ada malaikat turun ke bumi. Kemudian malaikat itu ngomong, ini Muhammad, ini Nabi betul. Jangan kalian dustakan. Kalau kalian dustakan nanti turun siksa. Nah, mereka sarankan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah jawab pertanyaan mereka itu. Mari kita lihat bagaimana perkataan mereka. Disebutkan pada surat Al-An'am ayat 8. Wa qalu, mereka mengatakan, laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu malaikat bersama dia yang membenarkan dakwahnya dia? Maka Allah jawab, walau anzalna malaka. Kalau kami turunkan malaikat, laqudiyal amr, sungguh sudah diputuskan urusan. Artinya sudah disiksa mereka. Tsumma la yunzarun. Kemudian mereka tidak akan ditunda lagi. Karena sunnatullahnya seperti itu. Kalau ada nabi dikirim, didustakan. Yang turun malaikat. Tapi malaikat turun bawa siksa. Nah, maka Allah menjawab, kalau permintaan kalian dikabulkan, malaikat turun, ya pasti turun bawa siksa. Padahal Allah sudah menetapkan, Allah tidak akan menyiksa kalian di dunia, tapi ditunda siksaannya nanti sampai di akhirat. Jadi ayat ini semakna dengan surat Al-An'am ayat 8. Nah, makanya Rasul disuruh menjawab, tiada lain perkara gaib itu milik Allah. Nah, wahyu termasuk perkara gaib. Mukjizat termasuk perkara gaib. Jadi mukjizat itu Nabi nggak bisa mendatangkan sendiri langsung begitu tanpa izin dari Allah. Bisanya beliau menampakkan mukjizat kalau Allah tampakkan atau izinkan kepada beliau. Rasulullah meletakkan tangannya ini pada wadah, kemudian keluar air dari jari-jari Nabi SAW. Jadi jarinya itu seperti keran, keluar air, atau dari sela-selanya atau dari jarinya keluar air. Itu beliau tidak bisa mengadakan sendiri tanpa izin Allah, nggak bisa. Karena kalau beliau bisa mengadakan sendiri, ngapain beliau suruh bawa bekal air kalau perang? Beliau kalau perang, nyuruh para sahabat membawa bekal. Kalau memang beliau bisa sendiri tanpa izin Allah, mengalirkan air dari tangan, ngapain suruh bawa bekal? Nggak perlu bawa bekal. Nggak perlu bawa bekal, semuanya nggak usah bawa bekal. Saya sakti, saya bisa keluarkan air. Tapi Nabi nggak begitu. Bahkan ketika bekal di perjalanan habis, maka Sayyidina Umar usul kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau itu seorang Nabi. Doakanlah kepada Allah supaya makanan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi bertanya, atuhibbu dzalik? Apakah kamu suka seperti itu? Ya betul, kami suka ya Rasulullah. Baru Nabi doa sama Allah. Setelah Nabi doa sama Allah, makanan yang sedikit diberkahi oleh Allah sehingga cukup untuk seluruh pasukan. Nah, maka Nabi perlu doa dulu sama Allah. Nggak bisa menjadikan mukjizat langsung dari dirinya sendiri. Nggak apa-apa, nggak usah bawa bekal. Ini nasi satu piring, nggak apa-apa. Nanti cukup untuk pasukan. Nggak mungkin beliau mengatakan. Nggak pernah beliau mengatakan begitu. Beliau tetap menyuruh mereka bawa bekal. Pas kehabisan bekal, baru kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa kepada Allah, Allah turunkan berkah. Berkahnya dari Allah, bukan dari Nabi, bukan. Nabi hanya melanjutkan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dalilnya. Bahwasanya berkah itu sumbernya dari Allah, bukan dari Rasulullah. Rasulullah hanya membawakan berkah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu safar, hadratil asr, datang waktu salat asar. Walaysa ma'ana ma, kami sudah tidak punya air, ghaira fadlah, kecuali sisa yang sedikit. Faju'ila fi ina, maka diletakkan air itu pada wadah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wadah tadi. Fa'adkhala yadahu fi, lalu beliau memasukkan telapak tangannya pada wadah. Wa farraja asabi'ah, lalu beliau merenggangkan jari-jarinya. Kemudian keluar jari-jarinya, air dari jari-jarinya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, hayya 'alal wudu, mari kita berwudu.
Al-barakatu minallah. Berkah ini dari Allah. Beliau tidak mengatakan ini berkah sumber dari saya. Enggak. Sumbernya dari Allah. Diletakkan pada saya sehingga memunculkan berkah tersebut. Maka saya melihat air yatafajjar, memancar min baini asabi'i, dari antara jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua manusia berwudu dan semua mereka minum dari air tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Dari ayat-ayat ini betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan.